Gimana dagang kok? Dagang tiap hari tapi bukan nyari untung, malah Jadi sekarang tuh minus Pak, orang dagang tuh naik, barang naik. jadi Ya. utang sekarang. Jadi nambah utang, makan utang, nambah utang. Nah, makanya tutup lubang gali lubang lagi ini mah. saya minta Pak Wali Kota dengan hikmat dan bijaksana tolong tegur PT Beta ini ya. Saya lihat juga pembangunan harusnya tukang ayam hidup itu adanya di luar, jangan di. Nah yang ini los jadi kios pindah ke belakang, pindah kios. Tapi jangan dimintain duit gratis ya. Pedagang lagi pada susah nih. Aman. Jadi kalau buang sampah di Tempat sampah. Aman bos, siap beres. Tapi jangan ada kata buang lagi, tempatkan sampah Iya betul. pada tempatnya. Jadi Oke. nggak buang-buang. Sip, aman bos. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Blok B ya teman-teman ya. Nanti kita masuk ke kanan ini nih, yang pas di lorong belok ke kanan itu masuknya Blok B. Nanti coba kita lihat-lihat ya kondisi 1 minggu pasca disidak Pak Wali, progresnya seperti apa, kita coba lihat-lihat. Oke teman-teman, coba kita lihat kondisi terkini di dalam pasar ya. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah. Lagi main-main aja sini, Baji. Ini saya ada laporan, ada warga yang pada lapor, jadi saya ke pasar nih. Di laporan ada surat tapi nggak jelas mau apanya. Nah, harusnya seorang PT atau apapun ya, ini bukan ngurusin kuburan, ada orangnya. Kalau beresin TPU aja, nih, mohon maaf aja, beresin kuburan aja kalau nggak pamit sama ahli warisnya, ahli warisnya nggak terima. Nah ini beresin pasar, ada pedagangnya, kan gitu. Kan pasar baru ini sekitar 50% masih aktif, hampir 50 sampai 60 lah. Dagangnya lagi pada susah. Nah, pedagang lagi pada susah, kasih enak-enak. Saya udah bilang, wali kota juga, insya Allah pasar gratis. Kemarin juga ada Pak Ketua Direktur PT MP bahwa pasar itu gratis. Ya. Dan di dalam peraturan presiden yang baru juga bikin pasar itu ditanggung APBN Pak, gratis. Gratis ya. Gratis. Ada tuh regulasinya dari peraturan presiden di Kementerian PUPR atau BMSDA. Nanti cari aja kembali dinas pasar, tolong cari. Jangan dibangun dulu pasar sebelum dapat anggaran dari pemerintah pusat. Karena ini ekonomi lagi seret. Tuh. Ekonomi udah kembang kempis, pedagang udah. Bagaimana dagang kok? Dagang tiap hari tapi bukan nyari untung, malah Jadi sekarang tuh minus Pak, orang dagang tuh naik, barang naik. jadi Ya. utang sekarang. Jadi nambah utang, makan utang, nambah utang. Nah makanya tutup lubang gali lubang lagi ini mah. saya minta Pak Wali Kota dengan hikmat dan bijaksana tolong tegur PT Beta ini ya. Saya lihat juga pembangunan harusnya tukang ayam hidup itu adanya di luar, jangan di dalam los karena bau ya. Satu baunya, kedua tai ayamnya. Tuh tai ayamnya lama-lama numpuk dibuat mampet, kemarin mampet kan gara-gara itu mungkin kan itu. Jadi karena Kalau yang jorok, iya tai, kalau ayam potong mah nggak apa-apa, nggak berak. Nah, kalau ayam hidup kan berak. Ayam Iya. hidup. Ya, Ntar tapi disiapin di luarnya, disiapin ke tempat. jadi harus ada penampungan tainya khusus.
Berarti yang waktu pas Pak Wali kemarin udah 1 minggu ya? Ya kan saya sudah bersurat resmi bahwa pasar ini disesuaikan dengan zonalisasinya. Ayam potong lokalnya mana, ikan mana, sayur mana. Jadi satu kelompok ditata ulang untuk blok 2 ya. Nah ini kalau ayam hidup taruhnya di luar dari dulu. Ini supply-nya mengacu kepada yang dulu aja. Yang dulu itu ayam hidup nggak ada di dalam, adanya di luar. Terus daging babi saya lihat kemarin sudah dipindahkan, dilokalisir, mendingan yang penting safety ya. Tapi kan Ditulis B2 supaya jangan nyasar tuh ya. Tapi ada di pojokan sih mendingan daripada kemarin tengah bikin bau ya. Akhirnya yang sekitarnya pada nggak ada jijik ya. Kan kita mayoritas muslim Mbak. Kalau ngeliat darah babi kan najis. Nah ini harus tahu juga tukang babi juga menjaga kebersihan. Gitu Bang Adam. ayamnya kagak ada lagi udah. Terus pedagang sayur juga insya Allah kalau memang sudah masuk semua nanti cita-cita wali kota kan saya juga mendorong istilahnya memberikan masukan button up kalau kata SBY mah tanya ya dari bawah ke atas maunya bagaimana, ada musyawarah. Nah ini nggak ada nih sama sekali nih semenjak pasar ini habis Januari tanggal berapa? Tanggal 9 ya? Atau tanggal 6? 9 Januari ya? 9 Januari nih pasar ini kan selesai masa hak guna pakainya. Harusnya pemerintah lewat unit atau lewat dinas pasar panggil pedagang. Kita pemerintah mau begini-begini bagaimana pedagang? Begitu pemerintah yang bijaksana kan begitu. Kita mau jadikan pasar ini tertib sesuai aturan. Karena saya dari RWP dari bulan Februari semenjak pasar ini habis saya koordinasi dengan unit Pak Syepul Ridwan agar mendata mana yang kosong, mana yang terisi. Nanti disesuaikan dengan plotting zonalisasinya. Kalau memang itu tukang sembako ada di los, banyak kios kosong masukkan ke kios gratis. Jadi disesuaikan ya. Karena nanti los difungsikan untuk los. Yang tadinya los harus untuk los. Jadi izinnya dulu apa los? Harus los. Bongkar kan itu. Nggak perlu dibongkar tembokannya, kan itu setengah badan. Ya capek. Ini aja kayu-kayunya bongkar. Berarti pedagang yang menempati di pasar Blok B ini gratis apa emang ada yang nggak hal tahu lain ya? kalau regulasinya kan kalau bayar harus ada keputusan wali kota dengan DPRD. Ya nggak? Harus juga musyawarah dengan pedagang berapa bayarnya. Tapi ini kan lagi keadaan sulit. Saya minta kemarin kepada Pak Sarbi sebagai ketua dewan mau monitor. Pak wali kota juga ada bijaksana menanyakan. Karena tujuannya bagus mulia nih wali kota nih mau masukkan PKL ke dalam agar PKL yang di luar biasanya dipungutin sama preman, penghujanan, kepanasan, dagangnya panas sedikit pada layu, air hujan kedinginan. Nah kalau dagangnya di kios, di toko daripada toko pada kosong, ya bagus kumpul jadi satu. Nah itulah wali kota yang hebat, keren nanti Pak Tri ya. Kita mendorong, menyetujui dan sudah bersurat dari tahun 2025 ya. Bagaimana penataan pasar ini jangan kalah dengan Jogja, jangan kalah dengan pasar Ambung Tani Malang, jangan kalah dengan pasar Klewer, jangan Solo, kan itu. Jadi jangan kalah dengan pasar Turi Surabaya, Bekasi yang dikatakan keren harus keren, kan itu. Kita mau wali kota. Alhamdulillah wali kota sudah memperbaiki jalan Juanda, sebentar lagi Muhammad Yamin. Dan regulasinya wali kota harus jelas. Yang mana bangunan-bangunan yang tidak standar dengan IMB-nya menyalahi garis padan bangunan itu harus diberi peringatan 3 kali suruh bongkar. Kalau nggak dibongkar nanti beko, ya wali kota bekonya banyak, bongkar aja. Supaya apa? Ada regulasi ekonomi orang kaya dibongkar, tukang pada kerja, Pak Wali. Duitnya jangan ditaruh di orang kaya lagi di bank, ya nggak? Kasih tukang-tukang pada kerja gitu. Jadi kita tahu regulasinya. Bang, Dinas Tarkem sudah saya himbau agar membuat regulasi bagaimana role model Kota Bekasi menuju pasar wisata rakyat ini. Ruko estetikanya bagaimana? Cari, ya nggak? Dibikin struktur baru. Kalau MB-nya udah habis kan, ya ditinjau ulang lalu dibikin role model sehingga menjadi kesan estetik dan antik sehingga pasar baru ini menjadi kunjungan dari berbagai daerah untuk bisa masuk ke pasar baru Bekasi, menjadi ikon Kota Bekasi, pasar wisata rakyat halal
Kenapa saya bilang ada halalnya? Karena apa? Kalau pedagang itu kalau sudah dikasih tempatnya sih kios, hanya cuma boleh majang 20 cm ya 20 cm. Jangan setengah jalan dia pakai. Ini jalanan umum, jalanan untuk lewat, bongkar muat, harus nyaman. Yang apalagi misalnya berjualan di badan jalan, nah itu nggak bener tuh, ya, Madam. Badan jalan itu untuk jalan, jangan dibikin buat jualan, kan itu. Kesadaran ini perlu dibangun, kesadaran kolektivitas masyarakat itu harus dibangun, yaitu dengan contoh teladan aparatur pemerintah menegakkan aturan. Tapi kalau aturan disepelekan, ya nggak bisa itu, ya. Maka dari itu kita ini negari Pancasila, sebentar lagi kita merdeka. Kemerdekaan itu harus diduduki, kebebasan berpendapat, ya, menyuarakan aspirasi lah, jangan lah saya dilaporin. Saya cuma ngingetin, jangan jadi londo-londo ireng, ya, jangan jahat lebih jahat daripada penjajah. Ayo bangun, tadi itu. Cuma ngingetin, ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ya kita bersama-sama, Pak Wali juga komunikasi, PT MP alhamdulillah komunikasi, berkomitmen para pedagang ini istilahnya apa? Menuju pasar wisata rakyat halal. Halalnya di situ tuh, dagang di tempatnya, dagangannya yang baik-baik, jangan boleh nyolong, penadah, ya kok. Kadang-kadang ada tuh, ya. Belanja apa Indomie di dalamnya dikasih mecinnya dijual, boleh nyolong tuh bantunya, itu jangan diterima, itu penada, ya. Terus jalanan gang sesuai aja 20 cm 20 cm, jangan maju-maju, ukur lebih tuh, ya. Mundur, haram ngambil hak jalan, aturannya kita wakaf jalan, ngambil hak jalan, apalagi dagang di tengah jalan, peraturannya bagaikan sampah. Nah ini pemerintah berkomitmen bagaimana masyarakatnya berketuhanan yang Maha Esa, mengerti bagaimana hidup itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembah sujudnya, rezekinya yang memberikan Allah, ya. Ya kok. Kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau manusia harus beradab. Kalau dagang sembarangan, buang sampah sembarangan, berarti tidak beradab tuh teh. Ya, iya, ya, harus beradab. Persatuan Indonesia itu harus menjunjung tinggi, ya, kebersamaan. Mau Aceh, mau Papua, semuanya harus bersatu. Dalam apa? Dalam kemusyawaratan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sehingga nanti santai. Lah ini PT datang-datang kagak bilang, kagak apa, kagak permisi, kagak apa, kalau gabung nguratin orang untuk WC. Wah, ya. Mau apa bikin surat, koordinasi dulu. Assalamualaikum Pak RWP, ini ada anggota dewan yang nggak digaji nih, ya, perwakilan pedagang nggak ada gajinya, dapatnya teror, dapatnya makian, ya. Nah, tapi kita nggak apa-apa, ikhlas dalam memperjuangkan umat. Harusnya yang datang itu PT Beta apa, PT MP datang ke RWP, saya mau melakukan hal-hal ini. Seminggu sebelumnya udah datang sosialisasi supaya nggak berasa rusuh. Ini adab nih dipakai, ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan berlaku di situ dipakai. Dengan apa? Berlaku adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya terapkan, ya, musyawarah yang adil sehingga kita merasakan kemerdekaan ini. Terima kasih. Demikian, alhamdulillah ketemu nih, ya. Saya lagi ngontrol blok 2, kayaknya kemarin belum beres-beres, ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat para pedagang dan para pejabat sehingga bisa bersama-sama membuat demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dan saya sampaikan beberapa hal, dan tolong dicek fisiknya, ya, bagaimana keberadaan hari ini, karena kemarin wali kota sudah ke. Kita lihat progresnya ya Pak Haji, ya. Nah ini kan ini apa ini los, ya. Ini yang los ini masukkan ke kios yang kosong. Sehingga ini fungsinya menjadi los ini kan kalau kios yang tutup, ya. Jadi ini dibongkar semua. Harusnya regulasinya begitu. Yang tadinya ini los ini, nah dimasukkan ke pinggir. Kalau yang dagangnya sudah dipindah.
tempat di pojokan. Nah ini kiosnya kan masih banyak yang kosong tuh. Nah yang ini los jadi kios pindah ke belakang, pindah kios. Tapi jangan dimintain duit, gratis, ya. Pedagang lagi pada susah nih. Ini izinnya los nih, ya. Ini disiram masih bongkar. Ini nggak ditempatin lama. Ya. Ini nggak ditempatin lama, bongkar. Nanti jadi seperti ini los. Oh berarti ini nanti dibongkar ya Mas ya? Bongkar, karena itu izinnya los. Oh izinnya Nah, ini los. kios ya. Nah yang ada di kios, yang ada orang dagangnya mas, sini sini. Mas kan dagangnya di los, ya. Dagang sembako, nanti minta tempat yang ini. Iya gratis. Karena dagangnya sembako. Kalau los untuk los lagi kan. Ya. Oh, ada tempatnya. Ini tempat kosong, tempat kita jadi punya Pemda, lapor sama unit, ya. Jadi supaya nanti enak, nggak usah bayar, ya. Tinggal lapor, kasih disposisi, ini kan kosong nih. Dari nempatin mas di sini, tanya apa di situ, yang kosong buat sembako. Nah, kalau ini buat tukang sayur, ya. Nanti ini buat tukang sayur nih, los. Los. Udah nggak ada yang punya Pemda semuanya. Udah, nggak ada. Udah nutup, udah. Yang udah nutup berturut-turut 30 hari itu udah kemenangan Pemda, apalagi bertahun-tahun. Ya. Ya los, harus kembali ke los. Tidak begitu dia. Kalau yang di blok 2 juga rapi, baru nanti masukkan yang buat. Berapa tahun? Lama. Oke, kalau duduk pertama dibongkar lagi buat tukang sayur. Ya. Kalau masih ada orangnya dagang dulu kita kan lewat kios. Jadi blok dari kios. Kita tukang-tukang. Nah ini masih perlu perbaikan darurat ya, makanya apa kalau tukang yang hidup harusnya di luar jangan di dalam ya, kalau di dalam itu mau coba lihat nih. Bangunan ini dulunya los ya. Nah ini dibongkar. Iya dibongkar kan. Kalau misalnya ada yang dagang pengen seperti ini, kita di tempat yang kosong kan gitu. Nggak usah bayar. Oke? Ini berarti nanti yang bakal dibongkar ya teman-teman ya. Ini dibongkar. Naikin mau kameranya. Harus ada penanganan limbah.
bebek teman. Ada aku teh. Kenal. Oke, ini jadi progres yang ada di Blok B ya teman-teman ya. Nah, sudah ada penyemayanan di lantai Blok B, dan ada juga yang ada beberapa yang dibongkar juga ya. Ada juga pengecatan dinding yang harusnya begini-begini harusnya ditambal-tambal dulu ya teman-teman ya, biar benar-benar rapi gitu. Pedagang bisa merapikan keramik masing-masing supaya kelihatannya bersih. Ini keramik itu jadi setiap hari dibersihkan. Jadi pasar baru keren Pak, jangan tebak. Ya. Kalian tenang aman. Jadi kalau buang sampah di Tempat sampah. Aman bos, siap beres. tapi jangan ada kata buang lagi, tempatkan sampah Iya betul. pada tempatnya. Jadi nggak Oke. buang-buang. Sip, sama bos. Oke. Bikin Kabar. Ada laporan katanya pedagang belum sewa. Belum sih, belum ngomong sama saya. Oh, belum sih. Kita minta sama DPR Mas Bupati. Jadi di atas ini kan contohnya begini ya. Ini lantai dasar. Nah seharusnya yang begini dibongkar, dikosongkan, dipindahkan ke kios-kios kalau memang dagangnya perlu kios. Karena kios itu udah aman ini kosong. Ancol. Sehat ya. Alhamdulillah Pak. Ya udah. Bagus nih. Ya. Saya pergi haji, jadi dulu rumah di sini. Muhammad Sallallahu Muhammad. Nih pedagang kaki lima. Ya, iya betul. Sudah menempati kios blok 2 yang kosong. Ada bayaran nggak? Belum ada. Nah, saya minta kepada Pak Wali, kepada Bang David gratis ya. Karena regulasinya memang kita pasar rakyat itu lagi sulit rakyatnya. Makanya ada peraturan presiden bahwa membangun pasar itu digratiskan untuk rakyat. Nah, ini karena bangunan yang dulu kita tata lagi, pemerintah minta anggaran kalau nggak punya, pemerintah daerahnya ya. Dengar-dengar 2025 silpanya masih banyak. Nah, anggarkan aja ke pasar rakyat atau minta kepada Pak Kang Deddy, Pak Gubernur, kalau kurang-kurangnya sama Pak Presiden ya. Jadi supaya masyarakat ini sejahtera, ditata yang baik, digratiskan, dikasih modalnya. Karena kemarin yang dirutek isunya pada nggak untung ya. Makanya saya minta Mbak Wali Kota menghadirkan Basnas, menghadirkan DPR Syariah, karena dana UKM ya dari pemerintah daerah lewat Bank Syariah Patriot Kota Bekasi.
dan itu marginnya di bawah 4% per tahun. Jadi itu bantuan modal ditambah dengan Basnas ya, agar pedagang rakyat sejahtera. Lalu BPJS Ketenagakerjaan hadir. Semua pedagang dimasukkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bayarannya sesuai dengan retribusi diinkludkan. Kan cuma hanya 20 sampai 17.000 per bulan. Bisa ditambahkan Rp500 atau Rp1.000 untuk apa? Untuk BPJS Ketenagakerjaan, supaya mereka kalau ada kesusahan dapat bantuan dari gotong royong kesehatan. Saya doain dia ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Mas Mutis ya. Alhamdulillah Pak Wali Kota, supaya nggak kehujanan nggak talinan. Mudah-mudahan dagangnya laris, barokah, cepat beli rumah, pergi haji, anaknya sejahtera semuanya. Ini jaga apa tidur? Malam di mana dagangnya? Dagangnya di mana? Oh ini. Tapi warung kalau pengen modelnya kios tidak kemari. Tinggal lapor aja gratis. Ya. Tapi kalau yang di sini nanti jadi los Pak. Lapor aja nyari kosong. Ya. Udah lama sebenarnya. Ya. Nanti kan pengennya dagangnya begini. Nah nanti pindah ke kios supaya tempatnya lebih ramai. Ada bayar-bayar. Ya. Kalau bayar minta kwitansinya. Ini harus diselesaikan. Ya. Assalamualaikum. Ini udah nutup saya disegel nih. Disegel beralih kepada orang yang membutuhkan. Yuk, parah. Udah nutup begini ya, 30 hari berturut-turut ya. Dalam hak guna pakai itu ambil alih kewenangannya. Ini blok amin, makan minum di lobi enak ya. Udah duduk dulu deh.